19 hari perjalanan dari Jakarta Sabang hingga Jakarta lagi, akhirnya selesai juga. Dibilang nggak berasa, ya nggak mungkin lah, soalnya ini jauh banget. Inilah cerita perjalanan mencoba jadi anak touring dengan motoran jauh dari Jakarta ke Sabang, PP episode 15. Ini episode terakhir ya. Well, pagi ini kita akan jalan ke Bandar Lampung. Ini lagi siap-siap di daerah Palembang. Setelah kita nginep semalam di sini, barang-barang sih udah gue masukin ke motor semuanya, dan tinggal ngambil helm, jaket, sama pakai perlengkapan lah ya. Estimasi perjalanan hari ini sekitar mungkin 9 jaman lah ya. Cuman gue mau ngelewatin dulu jembatan Ampera yang gue gagal lewatin kemarin karena macet banget. Semoga hari ini bisa dapat momennya dan bisa foto. Gue nggak tahu sih di sana bisa foto nggak di pinggir jalan. Kayaknya sih nggak bakal bisa ya, soalnya itu kan jalanan besar. Cuman ya kita lihat aja lah ya. Nanti kalau ada orang-orang sekitar yang berhenti, kita coba berhenti buat foto aja sebentar, biar terabadikan kalau gue pernah ke Palembang. Soalnya ini pertama kali gue ke Palembang. Nah, di pagi ini juga gue mau cerita sedikit dulu sebelum berangkat mengenai jaket yang gue pakai ini. Kalian udah tahu ya, secara model sih sebenarnya subjektif lah ya. Kalau buat gue sih, gue suka dengan model-modelan kayak gini yang gak terlalu rame. Apalagi kalau punya si Boncenger itu yang gak ada patch sama sekali. Overall ini jaket menghadapi panas teriknya Sumatera ini nggak ada masalah sama sekali, karena seperti review gue sebelumnya, ini tuh bahannya full mesh, dan memang buat teman-teman yang punya perut besar ini nggak rekomen ya, karena ini kalau lu pasang kayak gini nih, nah dia itu cukup ngepres di sini, jadi ini benar-benar harus badan kalian ini modelnya slim fit lah, lebih tepatnya ini modelnya slim fit atau body fit lah ya, body fit. Jadi kalian nggak bisa nih kalau perutnya agak gede. Nah ini aja gue agak sempit karena ternyata dia kenanya di pinggul gue gitu. Tapi kalau kemarin gue nyoba yang agak gede, lebih gede ukurannya, nah itu lebih pas yang sama gue. Cuman walaupun agak gede, nanti tangannya agak panjang. Jadi benar-benar untuk buat kalian yang badannya fit banget. Tapi overall nih jaket nggak ada masalah sama sekali, enak banget dipakai, nggak panas, nggak bikin gerah, karena semuanya full mesh baik dalam maupun luar. Kalau gaya sih jangan bilang lah, ini bikin suffock banyak orang. Jadi buat kalian-kalian yang berminat untuk pakai jaket ini, punya jaket ini, buat cari tahu lebih lanjut, kalian bisa cek namanya brandnya Degner, Degner, itu dari Jepang. Ya sementara itu aja dulu teman-teman. Ini gue udah mau harus turun. Ini udah harus turun ke bawah karena teman-teman TDR lainnya kayaknya udah full bersiap. Oh iya, BTW gue beda sendiri. Warna gue coklat, yang TDR warna merah. Oke, nggak penting. Let's go. Mari kita memulai perjalanan dari Palembang menuju Bandar Lampung. Bentar, gue lupa. Kan tadi sempat ngobrol sebentar sama Om Soli. Nih. Oke, di sini ada Om Soli nih. Wih, udah seger, udah mandi dan udah sarapan ya? Udah dong. Mantap. Dulu baru mandi. Siap-siap. Mantap. Nah, Om Soli, mumpung kita lagi di Palembang nih, sudah ke Sabang hampir berapa ribu ya? 4.500-an kok nggak salah. 4.000. Kalau Iya. kilometernya Iya. 5.000-an. Pokoknya hampir 4.000 sampai 5.000 lah ya. Udah. Nah, Om Soli, mau nanya nih, kan Om Soli ini suka touring ya? Nah, kenapa Om Soli, menurut Om Soli nih, anak touring harus banget ke Sabang? Nah, ini dia yang agak-agak masih, kalau buat pribadi sih, sebetulnya Sabang itu cuma buat pencapaian aja ya, karena nasional kita pasti selalu rider-rider Indonesia lah kebanyakan pasti ke Sabang, karena pertama jaraknya jauh dan itu titik nolnya Indonesia. Oke. Gitu. Sebetulnya sih kalau pribadi saya lebih ke perjalanannya.
Lebih perjalanannya ya. Perjalanannya sama-samanya kita di riding di jalan kayak gimana. Nah, itu yang kalau saya pribadi ya. Tapi memang banyakkan orang mereka pasti tujuannya kilometer 0 Sabang karena perjalanannya yang sangat jauh. Jauh banget ya. Lumayan jauh lah. Pokoknya total menguras tenaga juga betul. menguras kantong ya Menguras pasti kantong. gitu. Pokoknya total tuh kayaknya hampir 6.000 lah ya, nanti selesai 6.000 sampai 7 Iya, 6.000-an lah ya. 6.000-an. 6.000-an. Sampai 7.000. Oke, jadi perjalanannya menguras tenaga, fisik, emosi, dan kantong tentunya. Itu udah pasti. Udah pasti. Dan juga ada keseruan tersendiri ya, ngegas terus dari Jakarta. Karena nyebrangnya cuma sekali. Emang cuma sekali. Cuma sekali. Betul. Oke, Om Soli. Satu lagi pertanyaan. Oke. Om Soli, ini kan teman-teman udah ada yang udah di bore up nih. Khususnya si Mok-Mok nih, udah di bore up 300 cc. Nah, ada nggak sih treatment khusus yang menurut Om Soli penting kalau mesin sudah bore up? Sebenarnya sih sama aja, motor mau bore up mau nggak belum bore up sama aja treatmentnya. Yang paling pertama sih olinya mesti rajin. Olinya mesti Mesti rajin. rajin. Paling nggak kalau standar motor standar tuh di 2000 km. Tapi kalau di bore up tuh kalau bisa lah agak diturunin sedikit. Bisa jadi sekitar 1500 itu minimal gitu kan, sampai 1500 sampai 1800. 1.500 sampai 1.800 ya. Dia 1500. Jadi mesin 1.500. biar lebih awet. Oh gitu ya. Jadi interval pergantian olinya dicepetin ya. Cepetin, betul. Oke. Cepetin. Nah, terus Om Soli, kalau speknya tetap sama ikutin pabrik atau gimana Om Soli? Spek apa ini? Olinya? Kalau spek oli sih lebih ya kalau bisa lebih bagus dari pabrik. Oh, lebih Dan bagus. pabrik pun sebetulnya udah bagus. Cuma kalau pabrik kan pasti dia punya batasan-batasan yang untuk motor cc sesuai dengan kapasitas dia. Kalau bisa cari oli yang lebih bagus dari pabrikan. Oke, berarti yang terpenting adalah intervalnya, tapi kalau lebih baik lagi kalau misalnya dicari oli yang lebih bagus lagi ya secara Betul, kualitas. betul. Oke. Dan kualitas pabrik motor juga pasti bagus. Pasti bagus ya. Pasti bagus juga. Sekelas Yamaha Loop itu pasti memang ya udah pasti tes dengan yang banyak tes yang dilakuin sama mereka. Siap. Oke Om Soli, terima kasih atas waktunya. Mari kita ngegas sampai Jakarta lagi. Let's go! Oke, sekarang kita beneran lanjutin perjalanan ya. Pagi ini gue langsung mengarah ke Bandar Lampung dari Palembang. Tetapi gue harus lewat dulu jembatan Ampera yang jadi salah satu ikonnya kota Palembang. Sayang banget kalau nggak dilewatin, karena ini jadi pertama kali gue kesini. Ah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Jembatan Ampera. Jembatan ini mulai dibangun sekitar tahun 1962 dan selesai 3 tahun kemudian yang menghubungkan daerah seberang Ulu dengan seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Arti nama Ampera sendiri yaitu amanat penderitaan rakyat. Jembatan ini sangat megah sekali dengan didominasi warna merah dan sedikit warna biru muda serta kuning. Oh ya, menurut sumber yang gue baca pada zaman dulu, bagian tengah jembatan Ampera ini bisa diangkat untuk mempermudah kapal berukuran besar yang lewat di bawahnya. Tapi sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Wah, sangat bersyukur ya bisa melihat salah satu mahakarya buatan manusia yang megah kayak gini. Buat gue, hal-hal seperti ini menjadi keseruan tersendiri loh. Walaupun masih besok harinya sampai kita ke Jakarta, tapi rasa happy sudah deket rumah sungguh sudah meluap-luap. Gue masih ingat bagaimana rasanya beradaptasi di awal perjalanan hingga akhirnya sudah terbiasa dengan perjalanan panjang menuju Sabang. Banyak hal yang berubah dari gue sepanjang perjalanan, yang mungkin gue nggak bisa sebutkan satu-satu, karena nanti panjang banget, dan jadinya kayak ajang curcol pula. Nah, jadi kita nikmatin aja dulu perjalanan ya. Nah, perjalanan dari Palembang menuju Lampung ini gue ngerasa jalanan tidak terlalu banyak area perkebunan. Malahan banyak bangunan di kanan kiri, baik bangunan pusat bisnis maupun perumahan warga. Oh iya, ini lewat lintas timur ya. Lalu juga di sepanjang jalan terdapat banyak tempat makan maupun pusat belanja oleh-oleh. Menarik juga ya. Nah, di sini juga
Cukup banyak becak motor yang dipakai untuk aktivitas warga sekitar ketika pergi ke pasar. Sebelum-sebelumnya nggak seramai ini sih Betornya. Kita makan dulu di salah satu warung sate sehabis mengisi bensin di SPBU seberangnya. Perjalanan di hari Minggu ini nggak seramai kemarin, lebih lowong dan lebih banyak kesempatan kita untuk memacu gas lebih cepat. Oh iya, waktu itu gue sempat mencoba ngegas maksimal ini motor. Sempat dapat 120 dengan catatan treknya lurus, panjang, serta sepi ya. Ini buat mencapainya aja, gue deg-deg dan kami berdua cuma diem karena takut. Lucu juga ya diinget-inget. Kayaknya ngomongin tantangan sepanjang perjalanan, seru kali ya. Nah, jadi tantangan sepanjang perjalanan PP Jakarta Sabang itu ada 3 hal nih menurut gua. Pertama, ketersediaan bensin yang tergolong cukup minim Pertamax-nya untuk lintas timur. Karena beberapa kali gua kehabisan Pertamax di SPBU besar. Kalau lintas barat, Pertamax-nya banyak, tapi SPBU-nya yang minim. Kedua, masih cukup banyak hewan liar yang suka menyeberang. Wajar aja sih, karena banyak perkebunan dan hutan. Ketiga, banyak mobil hingga truk yang sering ngeblong tanpa ampun. Ini ngeri banget, karena kita sulit menghindar akibat jalur cuma 2. Dan kalaupun minggir keluar jalur aspal, kita langsung menghadapi bebatuan. Waduh kan? Itu 3 hal yang menjadi tantangan tipikal lintas Sumatera dari sisi gua. Selain itu sih, pada umumnya jalur lintas aja. Kalian sendiri yang pernah main ke jalur Sumatera, apakah merasakan hal yang sama? Nggak terasa sudah memasuki kota Lampung. BTW tadi kita hampir aja di sasaran G-Maps. Masa disuruh lewat jalanan penghubung kebun yang ditempuh jauh lebih lama daripada jalur utamanya. Aneh-aneh banget emang G-Maps kadang-kadang. Syukurnya sih kita langsung sadar dan langsung mereset rute G-Maps-nya. Kita memasuki kota Bandar Lampung sekitar jam 4 sore dan langsung mencari oleh-oleh serta makan bakso Sony. Ini bakso terkenal banget loh di Lampung. Jadi kalau main ke Lampung jangan lupa cobain ya. Sampai juga kita di Bandar Lampung teman-teman. Laut udah kelihatan di ujung sana. Kalau tadi pas sebelum masuk ke hotel tuh kelihatan. Kita malam ini mau nginep lagi walaupun sebenarnya bisa sih kita. Walaupun sebenarnya kita bisa jalan sampai Jakarta malam ini. Cuman karena besok ada seremonial keberhasilan tim TDR dan Marion Duro mampu menaklukkan rute Jakarta Sabang pulang pergi. Nah, makanya besok tuh ada acara sebagai di TDR. Nah, makanya kita di Bandar Lampung ini yaudah stay dulu deh. Lumayan kan 1 malam. Tadi gue mau cerita dikit, gue udah nyobain kulinernya Bandar Lampung. Bukan Bandar Lampung sih, Lampung. Itu Haji Sony Bakso ya. Sebenarnya sih di Jakarta, bukan di Jakarta, di pinggiran Jakarta itu ada di daerah Cibubur. Tapi karena ini berasal dari Lampung, jadi kita cobain langsung di Lampungnya gitu. Rasanya sama aja sih, sama-sama enak maksudnya. Dan harganya tergolong oke lah, 20.000 doang 1 mangkok. Sama tadi sih, sebelum kesini, kita juga melipir beli keripik pisang. Karena keripik pisang ini sangat gue suka, yang rasa coklat, sama tadi nyobain yang rasa mocha. Itu enak banget. Overall perjalanan hari ini lancar jaya, aman, tidak ada masalah apapun dan semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Badan nggak sesakit kemarin karena si boncenger sudah mijit saya tadi malam. Dia harus bekerja keras karena ternyata ini gue tuh kayaknya keseleo atau gimana ya, gue nggak ngerti. Ada yang salah dengan cara bawa motor gue atau gimana, tapi ini gue pundak kanan gue tuh sakit banget. Jadi di bagian pundak sampai sini nih, ini sakit banget. Jadi kemarin tuh diangkat sedikit aja tuh udah di sini langsung kayak sakit banget. Sebelum gue akhiri video ini, ada satu hal yang mau gue kasih lihat ke kalian. Ding sini. Jadi waktu sebelum gue ke sini, gue tuh ganti ban belakang. Gue ganti ban belakang pakai TDR Explorer. TDR Explorer namanya. Sebenarnya di X-Max itu dia nggak ada depannya, jadi cuma belakangnya. Jadi ban belakangnya itu kan sama ukurannya kayak punya Aerox kan. Nah ini bisa dipakai di X-Max. Ukurannya ukuran standar X-Max lah ya. Nah ini kondisinya sekarang
dia masih oke, kurang lebih segini kedalamannya. Tuh, segini. Kelihatan nggak? Coba deketin deh kameranya. Nah, dia segini lah ya. Ini kelihatan nggak tuh? Jadi dia masih cukup besar. Celongnya masuk jari gua segini tuh, sampai kuku sini. Oke. Nah, dia bisa gue pakai cornering sampai sini nih. Ini bekas cornering karena ini udah warna debu. Di sini warna hitam kegores sama aspal. Jadi ini mantep banget teman-teman. Cuman sayangnya dia baru depan doang, belum ada belakangnya. Overall impresinya itu dia rada, apa ya gue bilang ya, dia tuh rada lengket dan ngegrip lah. Dia ngegrip walaupun jalanannya sedikit basah, ada tanah-tanahnya. Jadi kalau tanah merah kena air tuh kan rada licin. Dia masih oke, tapi bukan buat dicoba untuk rebah-rebah ya. Kalau di posisi kayak gitu itu kemungkinan besar kalian jatuh. Jadi kalau kalian menemukan trek-trek kayak gitu masih oke, karena dia ulirnya itu cukup banyak, jadi pembuangan airnya itu cukup banyak sehingga dia ngegrip di jalanan. Gue selalu rekomendasikan ke teman-teman kalau misalnya mau buat motoran jauh, belilah ban yang punya ulirnya banyak, atau gue nggak tahu sebutan bahasa bagusnya apa, tapi gue sebutnya uliran atau batikannya yang banyak, karena batikan itu berfungsi untuk membuang air yang kita injak di ban motor, sehingga ban motor itu tidak licin gitu, tidak kehilangan traksinya atau gaya cengkramnya ke aspal gitu. Karena kalau kita pakai ban yang cukup halus gitu, yang minim sama alur-alurnya, itu biasanya lebih licin kalau hujan ya. Gimana pun memang ban yang sedikit alurnya itu memang lebih enak buat kalian race, buat kenceng-kencengan, buat track kering, itu oke banget. Tapi motoran jauh itu kita nggak bisa yang namanya memprediksi cuaca. Kayak sekarang aja kita di Sumatera hampir setiap hari, ya gue inget banget, hampir setiap hari gue keguyur hujan. Sampai ini kotor, lihat nih. Kotornya super duper, baru dicuci ya, tapi udah kotor banget. Jadi selama kemarin di Sumatera ini, Jakarta Sabang, hampir setiap hari lah. Pokoknya cuman 3-4 hari aja dari 18 harian lebih kita tuh yang kena yang tidak kena hujan. Jadi selebihnya tuh hujan deras banget. Hujannya intensitasnya dari medium sampai tinggi, maksudnya sampai deras. Jadi kalau kalian pakai ban-ban yang racing atau buat balapan ya, yang ulirnya lebih dikit, ya memang enak kalau ketemu treknya kering terus ya. Tapi kalau treknya basah, siap-siap kalian dakdikdukwer nanti. Oke? Sementara itu aja dulu. Ini gue mau masuk dulu, gue mau check-in karena teman-teman yang lain sudah di dalam. Dan gue mau langsung beres-beres sampai bingung ngomong. Yaudah, kita ciao dulu guys. Sebenarnya ini hari yang paling menyedihkan. Enggak deng, bohong. Ini hari paling menyenangkan. Karena kita sebentar lagi menyelesaikan perjalanan mencoba jadi anak touring dengan sampai di Jakarta. Setelah berapa hari ya? Total 19 hari perjalanan Jakarta Sabang. Ini di Bandar Lampung sih pagi ini, di Hotel GS Grand Sekuntum daerah Bandar Lampung. Dan jam 7 ya, setengah jam lagi kita mau langsung cabut ke Bakauheni, Bakauheni yang berjarak mungkin 1-2 jam lah. 2 jam dari sini kita langsung gaspol dan naik kapal yang ekspres katanya sih. Nanti kita ikutin aja. Rasa pagi ini bisa dibilang gue udah kangen ya sama ributnya tetangga gitu kan, bawelnya anak tetangga. Bentar, ribut banget di sini. Dan mungkin bunyi suara PLN tetangga juga gue udah ini ya, udah rindu gitu. Ya gimana pun perjalanan itu kan kita bukan cuma nyampe Sabang doang yang kita pikirin, tapi kita harus gimana sampai di rumah kita masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun. Jadi makanya kemarin gue bilang ke Sabang itu adalah setengah perjalanan gue. Karena 100% perjalanan itu ketika gue sudah sampai di depan rumah gue sendiri gitu.
Overall, ya badan sih capek ya. Pegel-pegel. Yang kemarin sempat gue cerita mungkin ada bukan cedera sih, kayaknya mungkin ada penyesuaian yang luar biasa di badan gue, makanya jadi agak sakit-sakit. Tapi itu semua worth it buat dijalanin supaya gue semakin sah menjadi anak touring. Tapi kira-kira gue bakal seneng disebut, bukan seneng ya, tapi kira-kira gue tuh lebih suka menjadi anak touring atau menjadi moto traveler seperti biasanya? Nanti tunggu di akhir video. Kita mau cari minuman dulu teman-teman. Aus. Dadah. Selagi persiapan dan teman-teman lain pada sibuk, nah gua ada kesempatan mau wawancarai salah satu mekanik TDR yang disebut mekanik touring, yaitu namanya Om Risman. Oke, sekarang ada Mas Risman nih, mekanik TDR paling jago sedunia. Bukan begitu? Salah, bukan jago. Paling ganteng ya? Kan ganteng aja, siap. Terima kasih. Oke Mas Risman. Ya. Nah ini pertanyaannya, kita kan udah ngelakuin Jakarta Sabang sebentar lagi nih, udah mau selesai. Ya. Nah pertanyaan pertama nih, Mas Risman kan orang yang suka banget touring. Menurut Mas Risman, kenapa anak touring harus banget Jakarta Sabang sekali aja dalam seumur hidup? Karena bagi saya tuh suka touring ke Sabang itu pencapaian untuk peturing, pencapaian untuk peturing. Pencapaian ya, jadi Iya. sebuah sebuah achievement di dalam hidupnya, Iya, betul. bisa menyelesaikan Jakarta Iya. Sabang. Iya, betul. Tapi gimana rasanya Mas Risman sudah menyelesaikan Jakarta Sabang nih, bentar lagi tapi? Wah, ini impian, saya pengen ke Sabang tuh impian. Nah, Impian? ini udah tercapai, saya rasanya senang banget. Oke, ini pertama kali berarti ya? Pertama kali, betul. Oke, badan sakit-sakit? Enggak, aman, karena kita touring aman, bukan maksain. Oh gitu. Ya, betul. Oke. Nah satu lagi pertanyaan Mas Risman. Mas Risman kan sebagai orang yang ngerti juga mekanik ya, motor kalau trouble ada apa Ya. ngerti di jalanan. Tapi kan nggak semua orang kayak Mas Risman nih di jalanan. Betul. Nah menurut Mas Risman, hal apa saja yang perlu dipersiapkan motor kita sebelum dan selama perjalanan touring? Kita sebelum berangkat baiknya kita cek motornya semuanya ya, tune up gitu maksudnya. Tune up. Standar ya, yang kampas rem, soalnya kan kita nggak tahu nanti kita kampas remnya habis di daerah mana, kita nggak tahu. Makanya Oke. kita baiknya ganti aja semua. Ganti aja semua. Iya, ganti semua. Untuk pas di jalan nanti kita kan bisa ngerasain motor kurang apa, nanti kita bisa cek tiap mau berangkat lagi gitu. Oke, jadi sebelum perjalanan itu ganti semua part yang sekiranya harus diganti ya. Betul. Walaupun Iya. mungkin baru dipakai tipis-tipis, tapi kalau Iya. emang jauh perjalanannya mendingan diganti ya. Daripada kita nanti ribet di jalan. Betul, Iya. betul. Oke. Kalau pas selama perjalanan ada nggak sih hal-hal yang harus banget dibawa gitu buat jaga-jaga, yang tools paling dasar lah? Nah, paling sih oli sih, takutnya kita pasti kan ganti oli kan karena rutenya panjang kan. Oh, ganti Iya, oli ya. Ganti oli, mending bawa oli sendiri. Bawa oli sendiri Iya, ya. yang pasti asli, daripada nanti kita ketemu bengkel yang nggak bagus, olinya palsu, mesin jadi malah rusak juga. Oh, gitu ya. Oke, berarti yang paling penting tuh oli ya, benar juga Oli, ya. iya. Apalagi kayak kita yang perjalanan hampir 6.000-an lebih, Betul. puyeng juga kalau nggak bawa Puyeng, oli ya. iya. Walaupun olinya kemarin tumpah. Sumpah, betul. Oke Mas Risman, Siap. terima kasih atas bincang-bincangnya. Segera dapat jodoh, asik. Amin. Ya, Terima kasih. mau kenal sama Mas Risman, dia ada di sini. Nggak ada, lebih tepatnya dia ada di TDR Pit 2 ya teman-teman. Nanti minta ininya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Sama-sama. Wah, hari terakhir nih. Walaupun jarak perjalanan gak terlampau jauh, tetapi hari ini harus sampai di TDR Cakung sebelum jam 4 sore. Kita sih belum cari tiket kapal ferinya, nanti aja pas sebelum 5 km terakhir. Nah, Bandar Lampung di Senin pagi ternyata ramai juga ya, dengan lalu lalang orang kerja hingga yang mau masuk sekolah. Kota ini juga gua rasa bentuknya rada berbukit gitu, sehingga bisa melihat ke arah laut. Selepas dari kota, jalanan langsung berasa sepi dan hanya didominasi oleh truk-truk. Kita lagi berhenti sebentar buat beli tiket sembari beli perbekalan selama nanti di kapal. BTW kita dapetnya kapal reguler ya, karena kapal ekspresnya jadwalnya nggak cocok.
Gimana lihat laut lagi rasanya? Pasti seru kan? Yalah seru, orang kita udah mau ninggalin Pulau Sumatera. Akhirnya setelah 19 hari perjalanan kita menyentuh laut lagi. Nah, ya cuma sebentar sih, kita naik kapal reguler langsung nanti ke Merak dan jalan langsung ke Cakung. Ya ini jadi momen-momen kita di perjalanan Jakarta Sabang terakhir di Pulau Sumatera. Tapi tenang, ke Pulau Sumatera pasti nggak cuma sekali, pasti beberapa kali. Contohnya ke Lampung aja, kita banyak tempat yang kita nggak kunjungin selama ini. Bukan sama ini, pas project ini nggak kita kunjungin. Karena kan Lampung itu juga terkenal dengan pantainya yang bagus. Terus masih ada Padang, ada Aceh, ada Sumatera Utara, dan masih banyak provinsi-provinsi lainnya yang menurut gua masih bagus untuk kita explore buat traveling. Ya sementara kita harus meninggalkan Pulau Sumatera karena kita harus melanjutkan another business. Asik, bahasanya so keren. Ya ini kita naik kapal yang reguler karena yang eksekutifnya itu bukan eksekutif, ekspresnya itu baru ada di atas jam 10-an. Jadi kita mesen yang kapal reguler, biayanya sama kayak kemarin pas kita datang di sini sekitar 65.000. Walaupun kapalnya beda secara fasilitas, beda nama kapalnya, dan mungkin beda operatornya juga beda. Tapi kalau yang fasilitas di dalam eksekutif, non eksekutifnya sama, bayar 15.000 per orang. Yang eksekutif itu yang ada ini ya, ada AC di dalam, duduk di dalam. Terus perjalanan kemungkinan sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi kita punya waktu yang banyak untuk beristirahat sebelum nanti jalan lagi di Pulau Jawa. Ya gue sih waktu ngerasain ini nyentuh kapal lagi, ya ada perasaan sedih, ada perasaan senang gitu. Tapi gue lebih banyak perasaan senang ya sih. Karena perjalanan ini nggak mudah buat seorang moto traveler kayak gue. Gue ngerti banyak hal kenapa anak-anak touring suka banget ke Sabang. Ya suka bisa dibilang. Dan mungkin harus jadi salah satu pencapaiannya dia dalam hidup. Karena begitu banyak tantangan selama perjalanan yang mungkin nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Karena kan di Sumatera ini kita pulaunya luas dan harus jalan terus sepanjang jalan minim sama penyeberangan. Kayak waktu gua ke Sumba, ke Nusa Tenggara, itu kan banyak banget gua harus naik kapal feri. Ya, itu seru. Nanti gua ngobrol lagi sama kalian sampai di Cakung nanti. Sementara kita nikmatin dulu pemandangan di kapal ini, ngeliatin pulau-pulau yang bagus, laut yang hijau walaupun saya takut dengan ketinggian ini. Dan keren banget sih ini. Sesampainya di Tanah Jawa, langsung gaspol lagi di tengah panas terik. Gua nggak ambil banyak footage di sini, biar konsen ngejar waktu yang sudah mepet sekali teman-teman. Ini jadi momen kita sebelum sampai di TDR Cakung. Wah, akhirnya ya. Setelah perjalanan 19 hari, akhirnya kita sampai juga nih di titik awal kita berangkat.
Cuma bedanya ini sore. Ya bersyukur lah ya kita bisa jalan tanpa halangan, tanpa ada sesuatu yang bahaya terhadap diri kita. Dan yang terpenting lagi, semua teman-teman TDR dan tim Marion Ruru bisa sampai di TDR Technology Center di Cakung dengan selamat dan aman. Motor nggak ada masalah, orang-orangnya pada sehat semua, mungkin cuma pada pegel sama belum mandi aja, sama jaketnya kotor. Ya, 7.000 km perjalanan menurut gua bukan sesuatu yang mudah ya. Ada beda challenge antara kemarin ke Nusa Tenggara sama ini ke Sabang. Overall perjalanan ini seru, menyenangkan, dan memang harus diulangi sekali lagi, tapi dengan catatan harus mengeksplor daerah-daerah yang menarik eksplor alamnya, keindahan alamnya. Nah ini ribet banget ternyata. Tapi kemarin itu menjadi perjalanan mencoba jadi anak touring untuk mensurvei lokasi-lokasi yang sekiranya oke buat kita nanti datengin lagi sekali lagi. Udah ada beberapa listnya sih yang akan jadi top list untuk kita datengin lagi nanti buat next project. Nah selebihnya kemana nanti Marion Ruru, mok-mok yang baru dan boncenger, ditunggu aja ya. Dari 19 hari mencoba jadi anak touring ke Sabang PP, gua akhirnya mendapatkan kesimpulan kenapa anak touring menjadikan Sabang sebagai destinasi utamanya. Pertama, perjalanan buat kalian yang suka berkendara dalam kecepatan tinggi. Ini harus kalian masukkan dalam top list karena ada banyak trek lurus dan panjang. Mudah banget kalian mencapai hal tersebut di sini. Kedua, mengalahkan banyak rasa takut. Apa aja sih rasa takut yang gue alamin? Kalian pasti tahu kalau sudah nonton dari episode awal. Nah, rasa takut itu nggak perlu dihindarin, tapi dihadapin aja. Ketiga, Sabang ini menjadi destinasi ujung barat Indonesia yang lebih mudah dicapai. Apalagi kalau lu yang tinggal di Jakarta kayak gue. Tapi terlepas dari semua itu, buat gue motoran itu nggak ada syarat tertentu yang menjadikan gue pantas disebut anak touring atau bukan. Karena sejatinya motoran itu adalah ajang buat gue menikmati hidup. Maka dari itu, motorlah kemana yang kita mau dan dengan cara yang kita sukai. Masa udah beli motor malah dicuci-cuci doang? Dipakai dong buat motoran jauh. Jadi kapan nih kalian motoran? Masa rebahan mulu?